guys, assalamualaikum guys. Ini udah sekitar 2 minggu. Ini udah tadi siang juga harus sempat diisi air. Sekarang gue akan coba planting dan masukin beberapa batu ya. Ini batunya apa namanya ya? Yang ini turli, ini gue nggak tahu yang ini batu apa nih. Lupa nanya kemarin. Dan lupa juga namanya apa. Dan ini juga udah gue siapin tanaman-tanaman yang bakal di planting. Cuman tadi berusaha untuk ngurangin air nih, balik airnya jadi hancur. Ntar kita tutup aja pakai batu atau pasir yang lain. Kita coba ya. Oke, cukup. Ini ada beberapa tanaman nih, kondisinya diikat ya. Cuman gue berencana sih mau gue copot iketannya dan akan diplanting langsung. Nih tuh, ada batunya. Mungkin ini enggak, yang ini nih gua nggak buka batunya ya. Batunya kayaknya udah cukup segitu aja. Sekarang gue lebih cenderung pakai tanaman-tanaman gede ya. Kalau cuma main mouse gitu, daka-daka doang, kayaknya warnanya hijau doang, nggak seru ya. Sekarang gue coba untuk pakai yang berwarna. Ini ada rotala, kalau nggak salah namanya rotala. Rotala ini cocok banget buat di belakang karena dia tergolong cepet numbuhnya. Ini cepet tinggi gitu. Kita pakai pinset buat nancepin. Nggak terlalu kelihatan kalau sekarang, nanti kalau udah agak besar, udah tumbuh, dia pasti naik ke atas kan kelihatan. Ini sebenarnya banyak, kemarin gue taruh di kolam penampungan buat pakan predator, jadi sebagian ada yang udah hancur digigitin sama ikan mas, atau yang mereka lari gitu pas gue mau tangkep kan buat pakan sehari-hari. Udah lama belinya, tapi alhamdulillahnya nggak mati ya, masih hidup semua. Gue masih pakai kadaka, masih pakai tanaman paling kuat itu. Masih ada satu pot lagi, sebenarnya masih ada tuh di kolam itu yang udah ngambang, nggak mati sih, cuman
malas aja milihinnya, makan waktu lagi. Takutnya ini malah apa namanya, medianya malah udah keburu hancur. Ini juga jadi, nanti mungkin gue tambah lagi pasir malangnya, biar agak naik di atas. Di sini ada juga yang, ya ini dia tadi sama ya. Lupa gue namanya apa ini ya. Bentuknya lucu aja nih, bulat-bulat gitu. Biarinlah batunya pakai aja. Kalau yang ini kayaknya kebesaran dulu. Nih kadakannya gede. Ini ada yang nyangkut guys. Tuh, ini bisa di sini. Biasanya orang kalau kadaka ini ditancapin di batu, dilem di batu, cuman gue nggak tahu sih mau ada yang gue lem di batu atau tidak ya. Ini ada, nah ini mungkin buat di, nggak bisa juga di depan jadi nggak keren ya nanti. Tapi di sini kayaknya perlu sih, karena tanahnya hancur. Tapi kondisinya tanahnya nggak tinggi gitu. Agak di kebelakangnya kali ya. Ini memang beberapa harus gue planting di batu nih biar agak lebih penuh. Dan tanamannya yang berwarnanya habis. Tuh. Semuanya gue taruh belakang lagi aja. Termasuk ntar gue ambil, gue potong dulu di akuarium diskus yang udah panjang-panjang kebetulan. Bisa ditaruh di sini nanti. Biar ada warna lain. Nih. Gimana enaknya? Oh, di pojok belakang keren kayaknya. Gue buka dulu nih. Cutternya habis lagi. Nggak ada cutter, tang potong jadi guys. Buat buka ini doang sih, apa talinya nih. Kita masukin media di dalamnya. Ntar beberapa kadaka mungkin gue tempel di batu ya. Udah disiapin sih. Oh ini malah nggak sampai dalam. Ternyata ada yang di luar tuh, ini masih bisa ditanam. Ada tunasnya keluar.
Bisa di belakang nih. Mana pinsetnya? Kalau di pojokan ini kayak lucu. Oh, lancip guys. Dan akhirnya dia nggak tanam ke bawah. Itu effort lebih, emang di pojok-pojok ini nggak kelihatan. Tuh, lagi-lagi ketancep. Nggak usah pakai pinset ya. Jadi harusnya dari samping. Aduh, lagi-lagi gagal, saudara-saudara. Masya Allah. Kita tambah pasirnya guys, biar dia berdiri. Mana ya? Kalau di pojokan emang agak PR sih namanya. Nah, nggak bisa lihat. Nah, kita nggak bisa lihat itu di mana ketusuknya gitu kan. Tutup batu pula. Ini di mana nih enaknya ya? Di batu kah? Kayaknya kalau di batu nggak oke. Batunya biarin aja kayaknya. Ini gue taruh di deket teman-temannya aja. Mumpung ada batunya, masih ada batu kerikilnya yang buat bikin dia tenggelam, gue bisa nancepin lebih gampang sih. Cuman di mana? Sini kali ya. Oke. Kayaknya udah cukup full. Ini bisa dibantu kayaknya. Tapi mesti dibuka dulu tali. Oh, nggak bisa guys, ini nggak bisa dibantu. Gue pasang kadaka aja kali ya. Apa udah cukup? Kayaknya udah rame ya. Ntar kalau giliran udah panjang, gue PR ngetrimnya. Coba gue cari dulu masih ada nggak yang merah-merah. Nah, ini masih ada, rotalanya pendek. Tapi dia cenderung cepat tumbuh, jadi kita masih bisa manfaatin. Biar ada merah-merahnya. Sudah pinset. Dan pinsetnya gue salah pakai. Maksudnya yang ada bengkoknya di depan itu. Lebih enak buat planting gini. Ada beberapa yang tadi gue temuin rontokan,
Jadi dia posisinya tadi ngambang di air kolam. Gue suka banget nih bentuknya, lucu gitu ya, bulat-bulat. Dan sepertinya ini memang harus gue planting juga karena biar ada warnanya. Kalau gini kayaknya hijau semua, nggak seru. Sorry, ini ada benang-benangnya yang harus dibenahi. Karena tadi posisinya dia diikat di mana, pakis ya. Di mana ya? Biar berwarna gitu. Sini bisa nih. Kalau dia nggak ditanam kayaknya cuma kelihatan hijau doang, nggak seru dilihatnya, nggak kurang enak gitu, nggak estetik. Asik, nggak estetik, gayanya nggak estetik. Ya rame sih. Nggak tahu ya ntar gimana ini, kebetulan kan ini gua agak ragu nggak ada tunasnya apa mau dipasang, nggak ada akarnya kelihatan. Nggak usah ya. Ada satu lagi yang bisa di planting sama teman-temannya nih di sini. Oke, kayaknya kita udah bisa isi air ya, tapi kayaknya di sini perlu dikasih batu nggak sih? Biar dia berdiri juga sih. Udah pasti Pak. Oke, gue siapin buat isi air ya. Wait. Oke, gue mau tambah pasir Bali dulu sebentar. Buat di depannya gue pakai pasir Bali kali ya. Buat isi yang nggak keisi sama yang nggak ada mossnya, nggak ada grassnya, pakai ini aja ya. Bisa diakal-akalin sih sebenarnya. Gue suka gue giniin biar kesannya pasirnya banyak, padahal mah cuman depannya doang gitu.
Dan harusnya memang dari kemarin udah gue pasangin gini di depannya. Jadi dari depan tuh kelihatannya pasir Bali semua. Tambahin lagi. Kan kalau begini kelihatannya rapi gitu, nggak dua warna di depan. Guanya telat ya. Pakai ada rambut keliling lagi guys. Ya malumin aja deh. Di kampung rumahnya, jadi banyak yang begituan lewat dan kedengeran di dalam. Kebetulan lagi diem juga nih, lagi ada yang hajatan. Jadi mau berisik banget. Harap dimaklumi aja. Oke, pasir Balinya kurang, sebentar. Oke, I think it's done all. Bahasa Inggris ya. Sekarang bisa diisi air. Kita bisa masukin air, tapi jangan lupa selalu siapin plastik buat masukin air ke dalam. Tapi plastik gua tadi kemana ya? Ini dibuang. Adanya plastik yang gede banget ini. Oke, selangnya juga udah gue siapin. Slow aja ngisinya. Kita isi sampai tanamannya kerendam semua, jadi mungkin setengah ya. Airnya udah mau cukup ya, udah hampir memenuhi yang gue butuhin. Cuman belum bisa gue angkat plastiknya. Dikit lagi.
sedikit lagi, sudah hampir setengah. Tuh, udah hampir setengah kan. Oke, bisa di stop dulu kali ya. Kita lihat gimana kondisinya. Slow ngangkatnya ya guys, kalau enggak berantakan semua nanti. Apa-apa butek dulu, nanti dia kalau kita udah hidupin mesin ini juga kayaknya ada beberapa yang lain mesti gue trim juga. Nanti kalau kita udah hidupin mesin setelah berapa jam, berapa hari lah, jangan jam, gak usah muluk-muluk, dia akan bening. Kalau udah kayak gini biasanya gue serokin yang ngambang-ngambang, cuma berhubung serokannya bolong dimainin sama anak gue, jadi kita tunggu aja, nanti gue besok beli serokannya. Oh kayaknya kurang, cuman gue ragu nih mejanya kuat apa enggak, tapi udah cukup sih buat ngerendam tanamannya. Nanti video berikutnya akan gue soal kita gimana ngurangin si kabutnya. Ini sebenarnya bukan kabut, airnya kotor, cuman dari pasir Bali ini ada yang ngambang kotorannya. Nanti dia akan ngendap sendiri, namanya pasir kena air kan pasti bikin air jadi butek. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi. Tonton terus videonya, share buat keluarga, teman-teman, mungkin bisa bermanfaat buat orang sekitar kita. Hai, assalamualaikum guys. Sekarang ini udah gue isi air full, nggak full sih, ini cukup lah buat ngerendam gitu kan. Terus juga gue tadi nambahin pohon kadaka di belakangnya tuh biar lebih berisi. Tuh, udah keren kan? Cuman memang pohon yang satu ini nih dia udah mulai layu karena kemarin gue taruh di kolam ikan. Mungkin nutrisinya kurang, tapi yakin pasti kalau di sini dia akan balik lagi, seger lagi, subur lagi gitu ya. Itu. Oke. Berarti this is the end of this video. Ini akhir dari pembuatan aquascape gitu. Nanti gua akan bikin video-video lagi untuk konten-konten yang lain yang masih berhubungan sama dunia satwa ya. Ini kan masih satwa ya, fauna, masih berhubungan sama peliharaan pet gitu. Ini satu hobi yang ya ini penyaluran hobi sih ya di sela-sela kesibukan. Ini adalah penghilang stres gitu. Jadi semoga sharing aquascape yang kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan teman-teman yang kepo bikin aquascape. Aquascape itu nggak mahal sebenarnya. Ini semua tanaman gue pakai yang nggak perlu bukan nggak perlu CO ya, tapi nggak perlu CO booster, nggak perlu CO yang nggak perlu pakai tabung CO tambahan gitu. Dia cuma pakai yang ada di alam aja. Paling kita harus kurangin air 30% setiap 1 minggu, ngejaga kadar nitrat segala macam di dalam air supaya pertumbuhan tanamannya tetap terjaga gitu.
Dan semua tanaman yang gue pakai sekarang semuanya itu on ground. Maksudnya semua gue tancepin ke tanah. Jadi insya Allah nggak perlu sering-sering ngasih pupuk cair. Oke teman-teman, sekian video tutorial sharing pembuatan aquascape dari nol, dari mulai pasang spotlight sampai planting. Dan ini hasilnya, dan gue sendiri takjub sih gitu, gue bisa bikin kayak gini. Sekarang gue tinggal nunggu pohon tanaman-tanamannya ini sampai segar lagi. Oke, see you at next video, see you at next sharing. Jangan lupa di subscribe channel gue supaya gue makin semangat buat bikin konten-konten lain, konten-konten berikutnya. Di share videonya, link videonya ke teman-teman saudara gitu. Mudah-mudahan bisa manfaat buat orang-orang lain, teman-teman kita. Oke, assalamualaikum.